Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam program e-learning untuk mata kuliah ketahanan pangan dan gizi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pangan, gizi, dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, di sini kita mulai dengan memahami pengertian dari bahan makanan ya. Jadi bahan makanan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti misalnya beras, jagung, terigu, ubi, daging, dan lain-lain atau disebut juga makanan dalam keadaan mentah. Nah, bahan makanan atau disebut juga bahan pangan dan dalam perdagangan ini sering disebut komoditi pangan, yaitu apa yang kita produksi atau yang kita perdagangkan. Nah, kemudian ada pengertian lain mengenai bahan makanan, yaitu bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Nah, manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan hidupnya, misalnya untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap bahan pangan itu mempunyai susunan kimia yang berbeda dan mengandung zat gizi yang bervariasi, baik jenis dan jumlahnya. Jadi penggolongan bahan pangan itu didasarkan pada kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, setiap negara itu memiliki perbedaan penggolongan bahan makanan dan hal ini dikarenakan adanya perbedaan penyediaan dan pola penggunaan bahan pangan di masing-masing negara. Misalnya di Australia itu menggolongkan bahan makanan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada susu dan hasil produksi susu, kemudian yang kedua ada bahan pangan berprotein, kemudian yang ketiga ada buah-buahan dan sayuran, yang keempat ada serelia atau biji-bijian, dan yang terakhir itu ada mentega dan margarin. Nah, di Indonesia sendiri penggolongan bahan makanan itu dikenal dengan nama 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Secara umum, bahan pangan itu dikelompokkan menjadi 11 golongan. Itu yang pertama ada padi-padian, kemudian umbi-umbian, kacang-kacangan dan biji-bijian berlemak, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, gula, dan minyak. Nah, berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat bahwa bahan pangan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4. Itu yang pertama ada bahan pangan sumber energi, kemudian bahan pangan sumber protein, kemudian ada bahan pangan sumber vitamin dan mineral, serta bahan pangan sumber air. Nah, kemudian ada zat makanan atau zat gizi. Dari pengertiannya, zat makanan atau zat gizi ini adalah zat-zat yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi, yang tentunya mempunyai nilai yang sangat penting dan tergantung dari macam-macam bahan makanan itu sendiri. Nah, apa fungsi dari zat makanan atau zat gizi? Nah, fungsi dari zat makanan atau zat gizi ini adalah yang pertama, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, ya terutama bagi mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian yang kedua, memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari. Itu termasuk di dalamnya adalah memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti menggantikan sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam tubuh, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kadar zat makanan atau gizi pada setiap bahan makanan ini tidak sama. Karena itu, dengan memperhatikan 4 sehat 5 sempurna yang selalu dianjurkan pemerintah, setiap bahan makanan akan saling melengkapi. Nah, zat makanan yang diperlukan tubuh manusia ini ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga pangan nabati, dan ada pula yang berasal dari hewan atau disebut pangan hewani. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia dan untuk memperoleh energi agar manusia dapat melakukan kegiatan fisiknya sehari-hari, karenanya kebutuhan tubuh manusia akan zat-zat makanannya itu harus dipenuhi. Nah, zat makanan itu dikelompokkan menjadi 6 macam. Itu ada air, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Nah, apa hubungan bahan pangan, gizi, dan ketahanan pangan? Nah, ketahanan pangan ini adalah ketersediaan pangan.
dan kemampuan seseorang untuk mengakses bahan pangan itu sendiri. Nah, di sini pangan disebut kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu itu merupakan hak asasi yang layak dan harus dipenuhi. Nah, ketahanan pangan juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Selama ini, yang terjadi pada sistem ketahanan pangan kita adalah masih rendahnya tingkat diversifikasi pangan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya penganekaragaman pangan. Nah, di dalam mewujudkan ketahanan pangannya, setiap negara tentunya memiliki beberapa konsep yang unik dan itu tergantung dari kondisi masing-masing negara. Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Nah, penyediaan pangan ini harus memenuhi kebutuhan gizi, kemudian keamanan pangan, dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Nah, karena itu ketahanan pangan dan perbaikan gizi ini merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan mengenai perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya. Nah, hubungan status gizi dengan ketersediaan pangan itu dapat ditunjukkan oleh konsep yang dikeluarkan oleh UNICEF, di mana ketersediaan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga itu akan mempengaruhi konsumsi makanan semua anggota keluarga, dan selanjutnya juga akan mempengaruhi status gizi yang baik atau seimbang itu dapat diperoleh tubuh untuk tumbuh kembang, kemudian aktivitas, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan proses biologis lainnya. Keadaan gizi masyarakat ini merupakan salah satu indikator utama ketahanan pangan, sedangkan kemandirian dan kearifan lokal merupakan perwujudan semangat menuju kedaulatan pangan. Nah, masalah pangan dan gizi ini sangat kompleks karenanya upaya penanganannya perlu melibatkan berbagai ahli, disiplin, dan profesi. Untuk itu, perencanaan program pangan dan gizi selalu didasarkan pada data yang akurat dan mencerminkan realitas. Masalah gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks, diantaranya adalah faktor ketahanan dan tingkat konsumsi. Misalnya, bila ada keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan makanan karena jarak tempuh untuk mendapatkan makanan tidak terjangkau atau tidak mampu membeli karena faktor ekonomi, maka keluarga tersebut dikatakan tidak tahan pangan. Nah, kondisi ketahanan pangan yang menurun akan berakibat pada kurangnya pemenuhan gizi anggota keluarga, di mana secara tidak langsung merupakan penyebab terjadinya status gizi kurang atau gizi buruk. Nah, ketahanan pangan dan status gizi ini merupakan suatu kesatuan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Masalah kemiskinan itu juga sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi pada setiap individu. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan, di mana kemiskinan merupakan penyebab mikro dari timbulnya masalah ketahanan pangan. Nah, status gizi seseorang ditentukan oleh kuantitas dan kualitas ataupun ragam pangan yang dikonsumsi, karena setiap pangan ini memiliki nilai gizi yang berbeda-beda. Jadi semakin beragam pangan yang dikonsumsi, maka semakin baik zat gizi yang diterima oleh tubuh. Status gizi yang baik itu dapat mencerminkan baik atau buruknya ketahanan pangan suatu keluarga. Jadi terdapat 4 ketahanan pangan tingkat keluarga, yaitu keluarga tahan pangan, rentan pangan, kurang pangan, dan keluarga rawan pangan. Ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi. Itu yang pertama adalah berorientasi pada rumah tangga dan individu, kemudian dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, kemudian menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial, kemudian berorientasi pada pemenuhan gizi, dan ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Sebagai kebalikan dari rawan pangan atau food insecure, ketahanan pangan atau food security merupakan kondisi yang diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, kemudian terdistribusi dengan harga terjangkau,
dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Oke, kita akan lanjut setelah iklan berikut.